Ya, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang Kau berikan untuk kami koinonia malam hari ini. Tuhan berkati. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paul Chang. Tuhan berkati untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi rahasia firman Tuhan untuk dunia kami ini Tuhan, sehingga kami boleh mempersiapkan diri dengan benar. Kami mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup di akhir zaman ini. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur dan beralaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bu Santi, maaf tadi dari Wahyu pasal berapa? 13, Pak. 13. Dan tampilkan ayatnya siapa ya? Ibu Ros. Oke, silakan ditampilkan dulu biar mudah disimak. Saya tolong dijadikan co-host, Pastor. Sudah. Oke. Wahyu 13 ya, Pastor? Ya. Bentar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka menyimak Wahyu pasal 13. Ayat yang pertama, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga.
Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Dr. Ido, Bu Marta, Bu Santi, Bu Ros, God bless you semuanya. Saudara, saya mau share screen ya, sebentar ya. Anda ingat film ini ya? You are a bold one. Kill him. Fantasi ya, fantasi. Back away. I will deal with this Jedi slime myself. Your move. You fool. I've been trained in your Jedi arts by Count Dooku. Attack, Kenobi. Kadang film menjadi kenyataan ya, saudara ya, udah film kita. For things like storage and shipping. Humanoid robots are so hot right now. With several companies in fierce competition, including titans of tech, we're exploring what the future could hold for these marching metallic mechanisms made in our image. Let's get into it. This year, Boston Dynamics introduced an all-new, Boston Dynamics says this new robot is a key stepping stone in the road to commercializing this technology. The all-new Atlas is capable of moving in what I would call superhuman ways, which is one thing I suspect we'll be seeing more of as humanoid robotics technology advances. Just because these robots are shaped like humans, doing jobs traditionally performed by humans, and operating in environments made for humans, doesn't mean they have to be limited in the same way as human beings are limited.
For example, if it's more efficient to turn your torso and legs in different directions, I think we'll see robots doing that. It's also an eye-catching way for companies to prove their capabilities and make them stand out from the competition. We can see this clearly in the Unitree G1. On November 12th, Deep Robotics, a tech company based in Hangzhou, China, unveiled an all-terrain off-road robot called Lynx. This robot combines the layout of wheeled robots and quadruped robots, capable of climbing 80-centimeter steps and 45-degree slopes. It features first-person view functionality, has an IP50. Belum ya? Nah, itu ya kita tampilkan ya, ini update informasinya ya. Yang mengerikan, yang mengembangkan ini hanya Cina, saudara ya. Secara masif, orang Amerika juga sama semua ya. Tetapi yang berani mengembangkan dari politiknya Cina, karena mereka tidak peduli dengan political correct, mereka tidak. In China, the largest military bionic robot yak has been created. It is intended to be used as a courier for delivering ammunition and supplies, as well as for reconnaissance missions. The Chinese-engineered mechanical yak is enormous, powerful, intelligent, and fast. The state-owned China Central Television presented this robot to the public. While its robotic counterpart is less than half its size, it can carry up to 160 kilograms of cargo and achieve a speed of 10 kilometers. Nah, kita mulai lagi ya dari awal nih. Nah, ini kita ke sini ya, diawali dulu. Saudara, waktu kita melihat manusia ya, apakah wanita dan pria yang diciptakan Tuhan seperti ini? Saya nggak yakin, saudara. Saya tidak yakin bahwa Tuhan menciptakan wanita dan pria seperti ini di hari pertamanya. Ya, di hari pertamanya manusia seperti ini. Tidak. Tetapi saya juga tidak berkata bahwa manusia berasal dari monyet. Nah, ini beberapa kali saya selalu meluruskan teman-teman yang ada di dalam kelas-kelas HBC dan kelas-kelas kursus evangelis kita, kursus Bible Study kita, bahwa Darwin tidak pernah mengatakan bahwa manusia berasal dari monyet. Ya, ingat-ingat ya. Teori evolusi tidak berkata manusia berasal dari monyet. Ya, nah nih kita mengenal gambaran manusia yang seperti ini ya. Tetapi juga seperti ini, saudara. yang ini kan Neanderthal ya. Kalau ini kan Hominidae kan. Ini Neanderthal, manusia Neanderthal. Ini manusia Hominidae. Loh, bisa aja seperti ini kan? Loh, bisa loh. Kalau Anda lihat orang Afrika, ya kan? Nah, ini belum saya download ya. Negro ya. Negro Africans.
Saudara ya, lihat ya orang-orang seperti ini ya. Loh, apa bedanya saudara? Ya, sama yang ini, ya kan? Ya, sama ya. Artinya mereka kan mengalami satu bentuk perubahan-perubahan. Kalau Anda melihat orang-orang hari ini, orang-orang hitam yang ganteng-ganteng, itu mereka pun mengalami beberapa perubahan ya. Asalnya hidungnya besar, ya kan? Ya kan? Beberapa tadi hidungnya besar, berkulit hitam, ya kan? Tinggi besar, ya kan? Mereka tuh orang tinggi besar ya. Ini people origin. Ya kan mereka tinggi besar ya kan. Nah, sebenarnya yang di dalam teori evolusi itu lihat ini ya. Ini spesies manusia ya, Homo sapiens sapien yang paling bawah itu ya. Nah, kalau kita lihat, inilah asal-usulnya eukariota. Eukariota itu apa? Eukariota itu seperti ini nih. Makhluk bersel satu. Yang sebelah kiri itu tumbuhan, yang sebelah kanan itu binatang, sejenis binatang dan jenisnya. Ya. Itu semua makhluk hidup dalam teori biologi, teorinya berasal dari eukariota, asal usulnya semua, mau tanaman, ya mau binatang, nah itu ya. Oke. Nah ini ya. Lalu eukariota ada jadi tanaman, ya fito, terus ada yang jadi animalia, lalu animalia, ya jadi, nah ini chordata, mamalia, primata. Nah ini yang benar, bahwa Homo sapien berasal dari primata. Inilah primata. Ya, lemur, ya. Lemur, terus apa lagi? Monyet, babon, gibbon, gorila, itu semua primata. Termasuk manusia, berasal dari primata. Ya. Tapi bukan berarti manusia berasal dari monyet, dari simpanse, bukan. Bukan, saudara ya. Kalau di Al-Quran itu malah monyet itu berasal dari orang Yahudi, katanya saudara ya. Dalam Al-Quran itu tambah kacau lagi itu ya. Nah, terus Anda lihat ya, dari primata ini, Laila, Hapiorpini, Similformes, Hominidae. Nah, lihat, mulai di Hominidae ini ya. Inilah Hominidae ya. Nah, di sini. Lalu di bawahnya ada homininae ya, yang ini yang jadi manusia, ini yang jadi monyet ya. Ini kok ada gorila dan sebagainya macam ya. Pongo jadi simpanse ya. Nah, itu yang benar seperti itu. Ya, yang sebelah kiri adalah fam dari homo ya. Macam-macam, nanti ada manusia Neanderthal segala macam itu ya. Nah, itu yang benar seperti itu. Nah, kemudian manusia itu mengalami dibentuk oleh Tuhan, oleh tangan Tuhan. Menjadi serupa dengan gambarnya. Ya kan? Apakah dibentuk terus berarti terus pakai tanah liat begitu, saudara? Kan enggak. Dari proses evolusi itu dibentuk dia sampai sesuai dengan gambarnya. Yang lain ya enggak sesuai dengan gambar Yesus. Tapi khusus manusia dibentuk selama, kan nggak disebutkan berapa lama. 1 hari, enggak. Ya, dalam tata surya itu, ya kalau Anda lihat di kutub utara, 1 harinya 4.000 jam. Kalau di Eropa, ya di tengah-tengah ini 1 harinya ya 24 jam.
Tapi kalau Anda di kutub utara, satu harinya 4.000 jam. Artinya mengalami proses pembentukan itu lama. Ya, bukan 1 hari 24 jam, tapi yom. Ya, terang ketemu terang. Nah, tata surya itu mengalami evolusi, saudara ya, mengalami evolusi. Tadinya tata surya tidak seperti hari ini, tata surya kita. Ya, tapi mengalami evolusi. Kan itu kan diacak, tarik-menarik, antar planet satu sama lain, terus mereka mulai berevolusi, berotasi dan berevolusi. Makin dekat putarannya makin kencang. Bumi itu putarannya itu sekitar 160.000 km per jam ya saudara ya. 160.000 km. Tapi dulu jauh saudara ya. Lihat ya. Ya. Berapa kecepatan rotasi? 1.600 km per jam ya saudara ya. Kecepatan rotasi bumi itu 1.600 km per jam hari ini ya. Dulu waktu bumi itu masih jauh dari matahari jaraknya tentu makin lamban ya. Makin cepat kan ya karena medan magnet itu ya. Maka makin cepat ya. Kalau nggak salah ada ininya ya saudara ya, ada cobaan fisikanya ya. Ada magnet force physics. Ya. Sama magnet, nah ini magnet kan menghasilkan arang tuh ya. Makin magnetnya makin kencang ya. Makin dekat magnetnya makin kencang dia ininya. Apalagi saudara, itu contoh ya, itu salah satu contoh ya. Sebenarnya ada lagi ya, berupa roda ini ya. Ya. Cepatnya. Tadinya dia jauh ya. Pelan, begitu dia dekat kan. Ya. Langsung cepat ya. Tuh, itu juga sama ya. Itu juga sama. Itu contoh ya. Bahwa makin dekat medan magnet dengan medan magnet lebih besar, maka dia berotasi makin cepat. Itu yang saya maksudkan. Jadi dulu bumi berotasi itu lamban, saudara ya, lebih lamban. Lama-lama makin dekat ke matahari, makin cepat sampai dia stabil di situ, mandek di situ jaraknya ya. Wih, ya begitu ya. Nah, nanti ya tadi yang magnet. Nah, ini ya. Contoh ya. Bukan. Jadi itu menunjukkan makin cepat gitu ya. Ya. Waktu magnetnya. Kalau kekuatan magnetnya dipercepat, maka dia makin kuat itu yang putarannya makin cepat ya. Begitu medan magnet dinaikkan, kekuatan medan magnet itu makin cepat sekali. Rotasi bumi juga seperti itu. Artinya dulu bumi berotasi tidak 24 jam. Lebih lamban ya. Sampai kapan kita nggak tahu sampai kapan. Sejak kapan kita nggak tahu, hanya menduga-duga. Sekian 800 juta tahun lah, sekian miliar tahun lah, kita hanya menduga-duga. Ya batasnya kita nggak pernah tahu. Artinya pokoknya dalam proses manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah, itu berarti ada proses, saudara. Ya, itu bukan terus Tuhan iseng-iseng bikin kayak Islam itu ya. Yesus bikin burung tanah liat ditiup, terus burungnya bisa terbang gitu ya. Bukan seperti itu, tapi ada satu proses. Ya, itulah proses penciptaan. Ya, jadi sangat saintifik dan Alkitab memberikan kisi-kisi yang lebar
ya ruang-ruang yang lebar untuk kita mengisi di tengahnya dengan pengetahuan yang kita miliki, ya. Kalau Al-Quran mandek udah. Kalau kucing itu keluar dari bersihnya singa, wah, upilnya jadi kucing. Gajah berak, wah, jadilah tikus. Misalnya begitu ya, saudara ya. Beraknya gajah jadi tikus, upilnya singa jadi kucing. Mandek udah. Dan sejak kapan upilnya singa jadi kucing, sejak kapan beraknya gajah bisa jadi tikus ya? Karena kan, nah kalau dalam Islam sainsnya sudah paten begitu, ya udah on udah. Tapi beda kalau di dalam Alkitab, sainsnya terbuka lebar. Ya, sehingga pengetahuan saat itu bisa seperti apa, pengetahuan tadi orang akan update terus, bisa update terus sains di dalam Alkitab. Ya, Alkitab itu buku sejarah, saudara ya. Rangkaiannya banyak kronologis. Ya, kaget ya ini Anda ya. Ya, nah sekarang kita balik lagi ya. Saudara, hari ini Cina membuat satu hubungan diplomatik ya. Lihat ya, China and Arab, the silent partner. Ya, the silent partner, center stage. Ya, intinya begini, saudara ya. Hari ini negara-negara Arab ya mengalami kebangkrutan. Ya, siapakah yang membangkitkan negara Arab, saudara? Yang membangkitkan negara Arab Cina. Ya, investasi ya dan support Cina kepada negara-negara Arab. Mengapa Cina mensupport Arab? Karena musuhnya Amerika. Ya. Mengapa Cina punya support habis-habisan terhadap negara-negara Islam? Karena musuhnya Amerika. Buat Cina untuk ya prinsip filosofi Cina, musuh dari musuhku adalah kawanku. Sedangkan Cina amat sangat bermusuhan dengan Amerika. Makanya orang Indonesia, orang-orang Islam Indonesia kan nggak pakai otak kan. Dia bilang katanya Cina ingin Indonesia remuk, saudara. Kan goblok ini. Amerika ingin Indonesia remuk, Cina ingin... Otaknya jahat sekali nih orang-orang Islam di Indonesia ya. Otaknya jahat, ngeres. Orang Amerika dituduh katanya ingin menghancurkan Indonesia. Pertanyaannya lalu siapa yang bayar utangnya Indonesia kalau Indonesia hancur? Ya kan? Lalu orang pribumi nuduh katanya Cina ingin Indonesia hancur. Orang Cinanya juga bingung. Lalu ini investasi, saya investasi bandara, udara, kereta api cepat, semua ya. Jalan tol semua. Lalu ini gimana nih pertanggungjawabannya? Termasuk jalan Papua itu, lintas Papua kan Cina yang bikin semua. Terus kalau sampai lepas, apakah Pak Cina harus satu-satu datengin? Apakah Amerika ingin Indonesia bubar? Ya enggak lah, Indonesia bubar bingung siapa yang bayar utangnya. Negara mana yang pengen Indonesia bubar? Ya yang Indonesia nggak ada utangnya. Mana? Ya Arab Saudi, saudara. Negara yang ingin Indonesia bubar adalah negara-negara Islam di mana Indonesia nggak punya utang sama mereka. Ya kan? Karena Indonesia kan mendominasi, mengambil alih dengan jumlah Islam terbesar di dunia katanya kan. Ya kan? Ya Iran yang pengen Indonesia bubar, Arab Saudi pengen Indonesia bubar. Yaman pengen Indonesia bubar. Palestina pengen Indonesia bubar. Amerika mau nggak Indonesia bubar? Nggak mau, nanti nggak ada yang bayar utang. Singapura apalagi, pemberi utang terbesar. Jepang, Korea nggak mungkin, karena utangnya Indonesia banyak. Siapa yang membayar utang kalau bubar? Otak dipakai, saudara ya. Belajar ya, menggunakan otak kita. Nah inilah, saudara, Anda perlu belajar ya firman Tuhan, belajar mengerti firman Tuhan yang benar, bukan firman dari Tuhannya orang Islam. Anda jadi otaknya jahat. Tapi kalau Anda belajar Alkitab dengan benar, nanti kayak saya, saudara, lurus, lempeng, tak ajari yang benar. Nah, kemudian, buat Cina, ingin Indonesia, ya negara Islam terbesar di dunia. Ya, Cina ingin berpengaruh. Indonesia baik, menjadi entitas independen.
tapi mendukung Cina, ya, menjadi kroninya Cina. Sayang Prabowo-nya nggak mau. Prabowo itu musuhnya Cina, saudara ya. Karena Prabowo itu made in Amerika, Ganjar made in Cina justru, ya. PDIP itu made in Cina. Walaupun Megawati dan Soekarno anti orang Tionghoa, tapi bedakan antara Cina daratan orang Tionghoa dengan negara Cina. Nah, masalahnya Jokowi pro sama Cina, karena Jokowi nggak diajeni sama Amerika, dia mau pidato ditinggal dikentutin sama Obama. Ya, tapi Cina respect sama Indonesia. Hanya masalahnya orang Indonesia yang kurang ajar. Coba lihat Xi Jinping pergi ke Vietnam, pergi ke Kamboja, pergi ke Malaysia. Wah, disambutnya meriah sekali, saudara ya. Kayak Lebaran kalah. Lebaran kalah, ya. Tapi Xi Jinping datang ke Indonesia sepi. Nah, itulah masalahnya kalian di Indonesia. Nah, sekarang kita melihat ya sekarang bagaimana ya kemudian Cina membangkitkan negara-negara Islam ini supaya menjadi kroninya dia. Di dalam Wahyu 13 dikatakan maka naga itu menyembuhkan binatang yang hampir mati itu. Siapa binatang yang hampir mati itu? Islam. Islam adalah binatang yang hampir mati itu, saudara. Ya, ya, binatang yang hampir mati itu Islam. Ya, dalam Wahyu 13 itu cerita lahirnya Islam. Ya, udah bolak-balik ya kita pelajari ya, lihat deh. Lihat ya, aku melihat binatang keluar dari dalam laut. Laut itu cerita apa? Laut, dunia orang mati, ya. Laut itu dunia orang mati ya, selalu abyssos. Kalau cerita dari dalam laut, bertanduk 10, yaitu 10 khilafah, berkepala 7. Yang 3 berasal dari khilafah sebelumnya. Hashimid, ya, terus Uthmaniyah, ya, Abbasiyah itu kan, dan Abbasiyah itu kan, Hashimid, Abbasiyah. Fatimid itu keluarga Hashimid. Ya. Syiah itu Hashimid, saudara ya. Syiah itu. Nah, kemudian di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya, nama-nama hujat. Artinya apa? Orang Islam memang menghujat. Semua orang Islam apapun berkata Yesus tidak mati disalib dan tidak dibangkitkan. Semua aliran Islam apapun, semua 10 khilafah ini, itulah prinsip Islam. Satu-satunya prinsip Islam yang membedakan antara Islam dengan Kristen. Yesus tidak mati disalib dan tidak dibangkitkan. Ya, binatang yang oleh suruh macan tutul, ya, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Naga itu, siapa naga itu, saudara? Memberikan kepada kekuatan dan tatnya kuasa yang besar. Maka tampaklah kepadaku, kepala kena luka, membagikan hidupnya, tapi luka membagikan hidupnya sembuh, seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Islam itu sudah punah, saudara ya. Tahun 1600 itu sejak kalah di Wina itu, Ottoman Turki makin hancur, sampai tahun 1924, maka Ottoman Turki dibubarkan. Jadi negara republik sekuler, ya kan? Satu-satunya khilafah di dunia Ottoman Turki, bahkan keraton Solo, semua ya, Tidore, Ternate, keraton Solo, keraton Mataram itu ya, Kesultanan Mataram, Kesultanan Tidore, Ternate, Kesultanan Pajang, Kesultanan Aceh, semua membayar upeti kepada keemiran Ottoman, ya. Itu fakta, itu sejarah, jangan ngomong saya ngawur, itu sejarah ada ditulis. Ya, dan Anda bisa cek lagi, kita nggak mau sana kelamaan. Ya, tetapi kemudian Ottoman Turki sendiri tahun 1600 kalah di Wina, saudara, perang. Kalah, dan sejak itu mereka makin terus merosot. Sampai tahun 1924 dibubarkan. Kesultanan
Turki ini dibubarkan oleh Inggris, ya, Mustafa Kemal Atatürk. Nah, kemudian habis, udah nggak ada khilafah di dunia ini. Sampai dengan hari ini tidak ada khilafah di dunia ini. Ya, adapun muncul, habis muncul, selesai. Lalu siapakah yang akan membangkitkan binatang yang hampir mati ini? Ya, mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Nah, kalau kita lihat ya, Rise of the Dragon. Ya, The Rise of the Dragon ya. Ini adalah sebuah buku ya. Saya punya bukunya dulu ya, tapi udah saya kasih orang ya. The Rise of the Dragon tahun 2000 ya. Cina itu adalah naga. Ya. Sama seperti Roma adalah kerajaan besi, maka Cina ini adalah naga. Ya, dan Cina inilah yang membangkitkan orang-orang Islam di negara-negara Islam ini. Ya. Negara Cina ini yang membangkitkan dengan investasinya, dengan teknologinya. Tadi, semua AI tadi adalah teknologi Cina yang akan dibawa ke Arab Saudi, saudara. Neom, kotanya namanya Neom, ya. Lihat ya, ini teknologi AI ya, cyborg ini ya, manusia robot. Ini Cina semua nih, made in Cina nih saudara. Ya kan? Made in Cina. Ya. Made in Cina ini saudara ya. Ini robot ini apa namanya? Boneka seks ya. Bisa hidup ya, bisa ngomong, bisa goyang-goyang. Ya. Nah ini. Ya tadi ya. Nah, inilah Neom. Neom itu kota teknologi bikinan Arab Saudi, saudara. Apakah berhasil? Enggak akan berhasil, saudara ya. Tidak akan berhasil. Semua ini nanti hancur semua. Ya. Ini ya Neom ya. Kota 120 km katanya ya, luar biasa. Tapi pakainya kaca semua ya. Sehingga dia memantulkan padang gurun di sebelahnya dia. Tuh ya. Bentuknya seperti itu dari kotanya. Kotanya memanjang gitu ya. Dengan segala macam artificial intelligence. Nah, contoh artificial intelligence itu adalah ChatGPT, saudara ya. ChatGPT. Ya. Dengan artificial intelligence, Anda bisa membuat berbagai macam video ya. Ini contoh yang paling simpel itu kan ChatGPT. ChatGPT ya. Ini contoh. Nah, siapakah Joseph Paulzang? Nah, itu ya contohnya itu ya. Suruh cari mau ya. Kan tadi tanya siapakah Joseph Paulzang ya kan, dia cerita semuanya ya. Tuh perkembangan terbaru 2025 ya, hingga Agustus nggak bisa aktivitas luar negeri, tapi tetap aktif media sosial. 170.000 follower ya, sekarang 172.000 ya. Dalam TV menjadi pendiri Hagios Apologetic Center ya. Respon publik, pernyataan telah memicu reaksi kesimpulan, jadi figur kontroversial. Wah, ini video terakhirnya ya. Video terbarunya. Ada aja ya.
Bayangin ya, dia bisa nyari apa saja, saudara ya. Kalau Anda pakai handphone, maka semua Anda ada di sini, ada di dalam jangkauannya mereka. Sekarang mereka nggak bisa apa-apa, saudara ya. Sekarang mereka nggak bisa apa-apa. Si ChatGPT masih lemah, kayak Google zaman 10 tahun yang lalu. Google hari ini luar biasa. ChatGPT 10 tahun yang akan datang, waduh, saudara Anda bayangin. Semua data Anda ada di dalam ChatGPT itu. Bahkan ChatGPT itu disuruh ya, coba ya, buatkan foto Joseph Aulzang, ya, sedang menari. Ini contoh ya, saudara ya. Tolong buatkan foto Joseph Aulzang sedang menari. Ini contoh ya, saudara ya. Jadi dengan ChatGPT Anda bisa melakukan apa saja. Ngeri ya, saudara ya. Anda bisa install di handphone Anda ya, ChatGPT. Cuman kalau nggak bayar ya terbatas. Kalau bayar bisa. Bahkan ChatGPT ini bisa bikin video, ya, bikin lagu, ya. Buatkan Donald Trump sedang menari bersama dengan Putin misalnya. Oh, waduh, ngeri saudara ya. Tapi ini orangnya bukan Joseph Aulzang ini, saudara, nggak bener ini. Waduh, Joseph Aulzang. Jangan salah ya. Karena saya tidak punya foto aslinya ya. Waduh, adanya suruh kirim ya, suruh kirim yang baru. Nah, ini kasih kirim foto yang baru deh. Kirim foto yang baru katanya kan. Tentang Joseph Aulzang, baru dia bisa tuh. Nah, mesti nyari dong ya fotonya saya. Nah, masa adanya fotonya Marcel, saudara ya. Nah, coba kita cari fotonya saya nih ya. Ini. Saya setiap kali ngirim, maka akan terjadi ya, saudara ya. Dia ngerekam. Begitu dia bisa akses foto saya, dia akan ambil semuanya. Ya. Ajaib ya, saudara ya. Anda masa nggak wow gitu dengan informasi ini. Ya. Nah, ChatGPT ini ya nanti akan dimasukkan ke dalam orang, saudara. Ke dalam sebuah sosok orang. Robot tadi ya, robot seks tadi. Sehingga robot seks ini ya, misalnya nih, Anda punya kangen sama istrimu yang sudah meninggal, atau kamu pengen tidur sama artis siapa misalnya Dodi Parto udah tua ya, siapalah pokoknya gitu ya. Terus Anda tinggal masukkan ciri-cirinya artis ini, suaranya direkam, terus diupload contoh suaranya. Terus Anda lihat, saya pengen dia ini orangnya lemah lembut, sayang ya, terus dia suka perhatian, bikinkan kopi, apa segala macam, diprogram, saudara. Maka robot ini kemudian dia akan hidup melakukan seperti yang ini. Mukanya dibikin, disetting, ya, mukanya si perempuan itu yang Anda inginkan, lalu Anda bikin, ya, Anda program, ambil sampel suaranya, ambil karakter yang Anda maunya seperti ini, dikasih ya. Bahkan kalau Anda bikin lagu kan juga begitu, ya, bikin lagu pakai AI ini juga sama. Ada berbagai macam AI yang untuk bikin lagu. Anda mau lagunya apa, hip hop atau nge-rap, ya. Contoh lagu rapnya saya itu kan kita kan bikin gitu ya, saudara. Kita bikin lagu rap lalu saya olah pakai AI, saudara ya. Nah, itu semua bisa, bahkan kita atur asal Anda ngerti. Oh, tuh kan malah narinya begitu, saudara kan. Masa saya sejelek itu sih, saudara? Ini fitnah nih, saudara ya. Nah, ini belum pintar ChatGPT-nya, saudara ya. Belum pintar. Tapi saya pernah bikin foto Nabi ya. Tolong buatkan dengan foto ini jadi Nabi, saudara ya. Saya minta bikin jadi Nabi. Ini contohnya ya. Nah, ini contohnya nih. Ini Nabi Aulzang, saudara. Saya bikin pakai foto saya ya, bikin Nabi. Bisa, saudara ya.
Saya bikin seperti itu. Kan ajaib. Ya, menyenangkan ya. Ini sekarang buat main-main ya. Sekarang kita cuma buat main-main aja sekarang ini ya. Tapi nanti ke depan, jangan main-main saudara. Ini program dimasukkan ke dalam manusia. Di dalam manusia tadi ya. Ke dalam manusia ini saudara. Nah, lalu kemudian diprogram. Anda bayangkan kalau tadi teknologi dimasukkan ke dalam orang ini. Jadi saudara, Anda tinggal kasih tipikal semuanya ya, karakternya satu-satu di input masing-masing. Nah, kita kembali ke Wahyu 13. Ya. Siapakah yang dapat berperang melawan dia? Kenapa? Ya, Islam itu kan. Sekarang ini Islam ini makin lemah saudara. Ini harus tiarap. Tetapi bukan mati, tiarap mereka seluruh dunia karena salah langkah. Gaza ini ya adalah kemenangan Israel, adalah kesalahan Islam. Islam salah langkah, makanya Arab Saudi nggak mau ikut-ikutan. Percuma, salah langkah sudah salah, dia bilang Arab Saudi, goblok kamu. Ya, makanya Arab Saudi nggak mau ikut-ikutan. Didiemin, dibiarin. Iran ya, karena Iran itulah nanti Antikristus itu berasal dari Iran, saudara ya, Syiah. Keturunan Muhammad langsung. Kalau Muhammad itu ada, atau semua kisah itu penokohan Muhammad, maka yang menjadi pewaris asli ajaran Muhammad itu bukan Rasyidun, saudara, bukan sahabatnya, ya anaknya, yaitu orang-orang Syiah, Fatimid, ya keluarganya, dari keluarga Hashimid, Ali bin Abi Thalib, dan istrinya Fatimah, dan anak-anaknya, orang-orang Syiah, ya berkulit putih, berkening lebar, berhidung mancung, itulah Imam Mahdi, dia bilang begitu kan. Tapi siapakah Imam Mahdi, saudara? Apakah itu orang? Bukan, saudara. Ya, kepada binatang diberikan mulut penuh kesombongan dan ucap persis Islam ya. Islam will dominate the world, ya. Ya, nah, kan begitu kan? Lalu ia membuka mulutnya mengucap Allah, mengucap namanya, kemah kediamannya, dan mereka semua diam dalam surga. Dia sebut-sebut bahwa Allah Islam lah ini, padahal Allah Islam itu adalah Hubal yang punya manat anak Usa, ya kan? Tapi dia sebut dialah Allah Islam, itulah Allahnya orang Israel. Itu hujat, saudara. Allah Islam itulah Allahnya Yesus, hujat, saudara. Yesus tidak mati di salib, itu hujat, saudara. Ya, dan semua yang mereka diam surga, dia sebut malaikat lah, Jibril lah, dia sebut semuanya. Itu semua adalah hujat. Dia memfitnah surga itu macam kali jodoh, macam Alexis, isinya sperma. Itu hujat, saudara. Ia diperkenalkan melawan orang kudus dan mengalahkan mereka. Siapa? Bizantin. Ya, supaya diberikan kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Ya kan? Semua Islamic invasion ada di mana? Bahkan ada di Eropa hari ini. Siap-siap mencengkram. Semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Itu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Ya, di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Semua orang kalau dia tidak mau menjadi pengikut Yesus akan menyembah, akan ikut-ikutan, saudara. Termasuk Gilbert, ya kan? Barang siapa bertelinga dengar, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan dibunuh dengan pedang. Yang perangnya dengan pedang sampai dengan hari ini ya Islam. Ya. Dan aku melihat binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk dua sama seperti anak domba. Ia bisa seperti seekor naga. Seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan di depan matanya, menyembuhkan seluruh bumi, dan semua penghuni menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Nanti Islam akan dibangkitkan, saudara. Ya, akan dibangkitkan, luka parahnya sembuh. Wah, akan kuat, tiba-tiba kuat sekali, saudara. Kenapa Islam bisa kuat? Mengapa Islam bisa kuat? Karena dunia chaos, karena gereja bangkrut. Kalau gereja tidak bangkrut, Islam tidak akan bisa tumbuh. Kenapa Bizantin bisa jatuh ke tangan Islam? Karena gereja korup. Pergantian paus ya akan menyebabkan Katolik mengalami kemunduran, saudara. Pergantian paus ini, konklav ini, siapapun pausnya saya tidak tahu.
ya akan membuat gereja Katolik mengalami kemunduran. Paus Francis inilah yang membuat gereja Katolik di akhir zaman ini kembali berjaya. Tetapi paus yang berikutnya ya akan membawa gereja Katolik makin mundur, saudara. Saya tidak tahu siapa dan saya nggak kenal, tetapi siapapun dia, ya, karena sudah masanya, ya, kalau sudah masanya kita nggak ngerti. Ya, beberapa kebijakan Paus Francis yang kurang tepat atau yang tidak selesai, yang tidak tuntas, ya akan dirusak oleh paus yang ini, saudara. Ya, ia mengadakan tanda-tanda dahsyat, bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Apa api langit-langit? Bisa meteor, tapi juga bisa ya bom fosfor. Ya. Mungkin ini ya. Ini api dari langit ya. This is what a white phosphorus bomb explosion looks like. Api dari langit tuh ya. The plumes of smoke, when inhaled, cause sudden scarring of lungs, suffocate people to death, and melt flesh just like the napalm bomb. White phosphorus is a colorless or yellowish, translucent, wax-like substance that smells a bit like garlic and ignites on contact with oxygen. When used, ya. Kira-kira begitu ya. Ya. Api dari langit itu tuh ya. Api dari langit itu. Contohnya bom fosfor, macam-macam ya. Semua jenis-jenis yang begitu, laser lah, apalah, itu api dari langit tuh. Dari mana? Karena dia baca. Ulangi ya, mengapa Islam bisa tiba-tiba bangkit? Islam hanya bangkit ketika gereja kolaps, saudara. Ya, ketika dunia chaos, Islam bangkit. Kalau dunia aman, Islam tidak bisa bangkit. Di dalam suasana yang sejahtera aman, tidak bisa bangkit. Tidak bisa. Begitu chaos, makanya Islam pengen perang dunia ketiga. Sebab di dalam perang itulah hancur semua, Islam akan mengambil alih dengan tangan besi. Memberikan pengharapan palsu. Memberikan dusta-dustanya. Propaganda-propaganda palsu. Ya. Lihat ya. Ia menyesatkan dengan tanda-tanda diberikan kepada yang dilakukan di depan mata binatang itu. Menyuruh mereka diam di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Gimana dong? Islam berusaha membajak teknologi, lalu teknologi itu dipakai oleh Islam untuk mengelabui seluruh dunia. Kayak ChatGPT tadi itu ya. Ya kan? Kamu tanya, siapakah Yesus? Yesus adalah iblis lah. Nanti kan dijawab begitu, saudara. ChatGPT bisa jawab begitu. Tapi kalau kamu tanya siapakah Muhammad, oh ceritanya baik-baik, saudara. Lalu orang informasinya hanya dari ChatGPT. Ya kan? Kepada diberikan kuasa memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu bicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Tadi robot, tadi cyborg ya. Ya, itu kan Imam Mahdi itu, saudara ya. Cyborg itu kan. Dibikin sedemikian rupa, sehingga dengan teknologi yang luar biasa di dalam chaosnya dunia. Lalu, dia ambil teknologi yang punya orang Cina ini. Ya kan? Dengan teknologi Cina 10G ya. Kan sekarang kan 5G kan, 5G kan. Nanti ada teknologi 10G, saudara, untuk menggerakkan pesawat, termasuk untuk menggerakkan cyborg ini sehingga dia halus gerakannya ya, karena dia menggerakkan dia bisa menggerakkan dan bisa independen dia dengan 10G itu. Ia menyebutkan sehingga kepada semua orang kecil besar miskin ya diberi tanda tangan kanannya atau pada dahinya apa? Syahadat Islam itulah. Ya, dengan bersyahadat Islam.
Karena Islam dibikin propaganda sama seperti sekarang Anda lihat ya, kampus-kampus di Amerika yang kemakan mahasiswa-mahasiswa bule, mahasiswa-mahasiswa Harvard, MIT yang terhasut oleh dustanya Hamas. Ya kan? Mahasiswa Islam itu udah masuk ke kampus-kampus, saudara. Cuci otak anak-anakmu itu, sehingga anak-anakmu itu jadi goblok itu yang sekolah di Harvard, yang sekolah di MIT itu. Ya kan? Bayangin, dia bisa ya memberikan propaganda, inilah propaganda itu. Ya, dan mereka diislamkan satu-satu tanpa sadar. Yang penting di sini ialah hikmat. Karena siapa bijaksana, ia menghitung bilangan binatang itu, bilangan seorang manusia, yaitu 666. Nah, itulah saudara, Imam Mahdi itu adalah cyborg, AI, robot AI manusia, yang begitu hidup, begitu nyata, sehingga dia disebut Imam Mahdi bisa sholat, saudara. Bisa sholat, ya, itulah patung yang bisa bicara. Oh, Muhammad hebat, tuh bisa. Enggak, Muhammad nggak hebat. Muhammad itu ngikut-ngikut dari Wahyu 13, saudara. Ya kan duluan Wahyu 13, 600 tahun sebelum Muhammad. Wahyu 13 sudah ngarang, lalu Muhammad menimpa nubuatan ini. Tapi ini sudah dinubuatkan, AI, patung yang bisa bicara ini adalah Imam Mahdi itu. Yang akan menipu seluruh umat manusia, sehingga dia kelihatannya sakti, bisa menurunkan api dari langit. Ya kan, karena dia punya teknologi internetnya, dia canggih sekali, saudara. Bisa menurunkan api dari langit, dia bisa segala macam ya, saudara. Musuhnya siapa? Dua saksi Allah, orang Kristen dan orang Yahudi. Sama-sama punya teknologi di kepala mereka. Kalau orang Islam membajak teknologi dari Cina, kalau orang-orang Yahudi memang dia punya teknologi, dua saksi Allah itu. Makanya peperangan ini adalah peperangan yang sangat canggih, tapi di tengah-tengah dunia yang sudah chaos, yang sudah ruwetnya minta ampun, di tengah-tengah perang dunia itu, saudara. Islam itu akan kembali muncul saat perang dunia ketiga. Sekarang ya Indonesia dunia ini aman, Islam tiarap. Semua di seluruh dunia Islam perlu tiarap, kalau nggak habis, saudara. Ya tiarap sekarang Islam ini di Eropa segala macam, mereka mau goblok ya, dia sebenarnya tiarap ya. Makanya gereja-gereja sekarang yang di Indonesia, di Eropa, di Amerika, ayo siap-siap menuai, siap-siap ya, sebanyak mungkin yang kita bisa. Karena nanti ada masanya chaos, maka Islam akan bangkit lagi. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan, Anda jangan kompromi seperti Gilbert. Katakan iya, enggak, ya enggak. Jangan pernah malu nampakkan muka Anda di YouTube, di TikTok, di internet. Saya seorang Kristen. Jelas. Kalau nggak mau tampil, nggak usah tampil sekalian, nggak usah ngaku-ngaku sekalian. Tapi kalau Anda mau tampil sekalian, nggak usah malu. Tampilkan. Ya, Anda bukan orang-orang pecundang. Jangan takut, saudara. Siapa yang takut, waduh, Anda kan tidak dapat apa-apa nanti. Jangan pernah takut. Kedua, saudara, ya, jangan pernah Anda kalau ditanya orang, kamu pengikut Kristus? Ya. Jangan pernah, ya nggak usah, saudara. Hati-hati, saudara ya. Tadi ayatnya jelas ya. Kamu harus mengaku. Barang siapa malu mengakui aku, kata Tuhan Yesus. Siapa di sini yang malu mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Hati-hati kamu. Jangan berusaha menyenangkan hati bosmu. Jangan berusaha menyenangkan hati istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, saudaramu, siapapun. Kamu hanya prinsip satu. Saya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya pengikut Kristus. Jangan pernah malu, saudara. Hati-hati ya. Sebab tidak ada lagi penebusan. Kalau kamu sudah mengalami kasih karunia, lalu kamu sangkal. Ya, tadi ya, Ibrani 10, Ibrani 6. Yang Anda baca tadi. Ketiga, saudara. Ya, apa yang kita lakukan selalu senantiasa supaya kita bersiap sedia.
Anda selalu bersedekah setiap hari. Selalu sediakan pengampunan dalam hidupmu. Ya. Apa yang harus kita lakukan ya, saudara ya? Ya, di Zoom dan medsos ya. Jangan takut tamak muka. Loh, iya, tapi jangan lupa waktu tamak mukanya itu. Oh, sebentar ya. Waktu tamak mukanya itu bukan sembarangan tamak muka ya, saudara ya, tapi Anda harus mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Akui. Ya, dengan lantang. Jelas. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu. Akui dengan lantang. Jangan, barang siapa malu mengakui aku dia, maka aku akan malu mengakuimu. Makanya waktu kamu tamak muka adalah suatu bentuk pertanggungjawaban imanmu, saudara. Aku tidak malu, aku tidak takut. Ya, tapi ditangkap, ya nggak apa-apa, saudara. Kalau kamu takut ditangkap, ya berarti kamu belum selamat. Ya, di kita ini banyak ya saudara ya, penerima beasiswa yang malu tampil di Zoom, karena takut di Zoom-nya saya. Karena kalau gitu, kenapa kamu harus minta-minta uang sama kita? Yang cari duit kita, yang teriak-teriak di sini saya, ya kan, teriak-teriak tiap hari, supaya Anda bisa dapat beasiswa, dapat sembako, tapi Anda malu mengakui saya, ya repot saudara. Ya kan? Apalagi mengakui Tuhan Yesus taruhannya nyawa. Kamu cuma mengakui saya yang jadi fundraiser aja Anda takut. 3, selalu bersedekah. Ya, kenapa? Karena sedekah ini adalah pakaian putih, pakaian pesta. Ya, dalam Wahyu 19 ya. Ya, Wahyu 19. Bersedekah pakaian pesta Anda, pakaian putih. 4, saudara ya, Anda harus selalu sedia dalam mengasihi, mengampuni, memberkati. Ini inti ajaran Yesus. Karena imanmu, aku percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu, harus diiringi nomor 3 dengan 4 ini, saudara. Tanpa nomor 3 dan 4 ini, kamu bukan pengikut Yesus. Ya. Ya, hati-hati ya saudara ya. Tanpa kamu mengakui nomor 3 dan 4 ini, kamu bukan pengikut Yesus. Bohong. Pengakuanmu itu cuma retorika saja. Nah, kalau kamu tadi ya, di dalam 1 Yohanes tadi ya, kalau kamu berkata kamu percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kamu nggak bisa mengasihi saudaramu, kamu masih dendam, kamu nggak bisa mengampuni, kamu hanya memberi kepada teman-temanmu, tapi kamu tidak bisa memberi kepada musuh-musuhmu, tidak bisa bersedekah kepada musuhmu, bukan royal bayarin traktir, bukan ya, tapi bersedekah, kasih makan, bukan kasih makanan mewah, bukan, kasih makan, seperti yang dilakukan oleh Damaris. Nah, kamu bukan pengikut Yesus. Ya, kalau masih ada dendam, ada kemarahan di hatimu kepada sesama, kamu bukan pengikut Yesus. Itu gampang banget, saudara, ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Dan Anda harus jaga hidupmu di dalam kekudusan. Karena kalau kamu tidak hidup di dalam kekudusan, maka sedikit demi sedikit itu korak imanmu, saudara.
Kamu pikir kamu diampuni. Barang siapa tetap berbuat dosa, padahal dia sudah menerima kebenaran, menerima, ya, maka dia tidak ada pengampunan lagi baginya, saudara. Ya, Ibrani 10 tadi ya. Hati-hati saudara ya, jaga hidup dalam kekudusan, itulah ibadah kita. Sedekah dan kekudusan. Karena sedekah ya adalah ibadah yang sejati. Ya, dalam Yakobus 1 ayat 27, ibadah sejati tanpa bercacat celah. Yang mengunjungi janda-janda miskin, anak yatim dalam kesusahan mereka, sambil menjaga hidup kita agar tidak tercemar oleh dunia, jaga dalam kekudusan. Makanya untuk itu kamu harus selalu di dalam episinagoge, perhimpunan, komunitas, koinonia. Ya, dalam Ibrani 10 ayat 25. Ya. Supaya kamu tadi dikatakan jangan kamu menyia-nyiakan kasih karunia, karena ya, coba kita buka lagi ya. Ayat 25 dulu ya. Janganlah menjauhkan diri dari koinonia, episinagoge. Marilah saling menasihati, supaya kamu terus ya, saling menasihati. Kita ada embun pagi, ikut embun pagi. Ya, terima kasih Jeffrey Topping buat transfernya ke Damaris ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati. Ya, saya lupa tampilkan ini judulnya kita malam ini ya. Ya, saling menasihati ya, dan kita selalu ada pengajaran-pengajaran. Ikutin saudara ya, di kelas evangelis, kelas-kelas kita ada HBC juga ya, supaya kamu mendapat pengajaran yang benar, yang sehat. Kamu tidak, imanmu tidak ngalar-ngalar yang aneh-aneh, imanmu fokus jelas. Kamu ikutin pengajaran-pengajaran di komunitas kita, di embun pagi, tak jamin hidupmu akan sukses. Saya jamin itu saudara. Masalahnya kamu ikutin kamu udah ngikutin kok, kamu kan tadi pagi kamu dengar ya. Kamu kok cengeng kok, kamu ndak berani ngikutin. Padahal simple. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan kebenaran, maka tidak ada lagi korban penghapus dosa, yang adalah kematian yang mengerikan. Jaga hidupmu dalam kekudusan saudara. Kamu harus belajar terus bagaimana caranya menjaga hidup di dalam kekudusan. Bagaimana caranya kamu tetap berapi-api, bersemangat di dalam Tuhan. Bagaimana caranya kamu bisa mengampuni. Bagaimana caranya kamu mengeluarkan semua pikiran-pikiran yang tidak baik di hidupmu. Tiap pagi saya sudah ajarin tadi ya. Begitu mengelilir bangun bilang terima kasih Tuhan Yesus. Lagu Tuhan pertama, lagu rohani pertama yang kamu ingat, kamu langsung nyanyikan. Jangan nyanyi lagu-lagu dunia kalau pagi bangun, saudara ya. Itu buat kesehatan mood hati kamu supaya benar, supaya imanmu bangkit. Jangan nyanyi lagu dunia. Ya. Nah itu. Oke, pas. Kita akan tutup dalam doa ya. Itu saja ya, saudara ya. Penting ya. Ikutilah selalu ya episinagoge itu ya. Dalam komunitas selalu. Ya, Anda yang ada di Belanda datang ya ke kita offline, kumpul. Anda yang ada di luar itu koinonia kita, ikut kelas-kelas kita. Ya, sempatkan waktu untuk belajar. Dan dari kamu belajar di sini, kamu bisa ajarin anak-anakmu, keluargamu dengan benar. Ya. Dan pengajaran di komunitas kita akan membuatmu sukses di dalam karirmu, saudara. Akan membuat kamu sukses dalam pekerjaanmu. Karena saya ajarin semua tips triknya dalam usahamu, dalam bisnismu, ya dalam karirmu, dalam sekolahmu, ya
Kalau kamu ikuti ini, kenapa? Kamu akan terbentuk cara berpikir, attitude kamu. Ya, bukan cuma skill, tapi soft skill-nya itu, saudara ya. Software-nya itu dalam hidupmu. Ya, diajarin ya, attitude yang benar, karakter yang benar, kedisiplinan semua. Saya beri contoh, ya bagaimana kamu bisa melakukannya.